Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan kelima masa Prapaskah dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Antonius Yakin Cipta Mulia yang akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Yakin. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih Lucy, luar biasa saya bisa datang kemari dan berjumpa dengan sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo, kita pun bersuka cita karena Romo membagikan warta sukacita pada hari ini. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Yakin. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan berkat kepada kami. Mampukanlah kami untuk berani dan dapat menangkap kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan kami, sehingga dengan begitu kami pun semakin menyadari bahwa hidup kami tidak sendirian, tetapi Engkau senantiasa menguatkan, menemani kami, dan semoga kami pun semakin tergerak pula untuk berani berbagi kasih kepada sesama dengan membagikan diri, membagikan hidup kepada orang-orang yang Kau percayakan kepada kami, sehingga mereka pun boleh merasakan kehadiran-Mu melalui diri kami, dan mereka pun dapat semakin pula berbagi kasih kepada sesama yang lain. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristuslah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Kejadian, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Kejadian, bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo yakin dari bacaan kitab Kejadian pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Ya, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, sadar tidak sadar,
kita pasti merasakan ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Kalau kita mungkin mengatakan sebagai kebetulan, tetapi sebagai orang beriman, kita menyadari itu sebagai penyertaan Allah. Penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi hadir baik dalam peristiwa suka ataupun duka. Yang paling penting adalah bagaimana kita berani memaknai peristiwa tersebut, menerima peristiwa tersebut, dan akhirnya kita menyadari bahwa dalam peristiwa tersebut Allah senantiasa hadir, menguatkan, memberikan rahmat-Nya kepada kita. Artinya, rahmat Tuhan itu bukan hanya kita syukuri pada saat Allah memberikan sesuatu kepada kita. Tidak jarang, justru pada saat peristiwa sesuatu yang diambil dari kita, pada saat kita menerimanya, kita memaknainya, kita juga akhirnya mendapat bersyukur karena terjadi proses pendewasaan di sana. Contoh paling gampang, ada umat, dia seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Masih muda, anak-anaknya masih kecil, suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga akhirnya meninggal. Ada rasa kehilangan, Kecewa. rasa sedih, kecewa, bahkan ada nada protes ke Tuhan. Kenapa harus suami saya? Dan ibu itu sempat marah, tidak mau ke gereja. Tetapi ternyata dalam proses perjalanan 7 hari, 40 hari, 1 tahun, akhirnya sampai 1000 hari, sampai 3 tahun. Toh ternyata ibu itu bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi toh dalam perjalanan itu, ibu tersebut juga mengalami nggak sedih terus pastinya. Ada kegembiraan, ada sukacita, penghiburan, dan terlebih yang paling penting akhirnya keluarganya menjadi jauh lebih kuat, saling mendukung, saling berani menghargai satu sama lain. Anak-anaknya pun mengambil tanggung jawab masing-masing dengan baik, dan akhirnya ikatan keluarga menjadi jauh lebih kuat. Ibunya menjadi jauh lebih mandiri, bisa awalnya nyetir aja takut, naik motor takut, tapi terpaksa karena suaminya sudah tidak ada, dia harus menyetir, mengantar anak sambil berjualan. Anaknya pun yang awalnya cuek, gak mau tahu dengan keluarga, maunya main gadget mulu, tiba-tiba berubah menjadi membantu ibunya jualan di sekolah, mau saling berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain, mau merelakan barang-barang kesayangannya untuk dijual untuk sementara waktu. Bagi saya, itu juga suatu rahmat, itu suatu anugerah, proses pendewasaan, proses perkembangan dalam hal iman, harapan, dan kasih. Jadi, apakah yang namanya karunia senantiasa diberikan? Belum tentu. Tetapi ada juga proses di mana sesuatu diambil dari kita, kita pun belajar untuk mendewasakan diri kita. Itu juga karunia, itu juga rahmat pendewasaan dari Tuhan. Maka bagaimana kita pun diajak untuk berani bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga berserah kepada Tuhan. Berserah dalam arti kata, jika Tuhan memberi, saya akan mengusahakan yang terbaik. Jika Tuhan mengambil, itu pasti ada rencana di baliknya, di mana mungkin Tuhan mengajak kita untuk semakin berkembang dalam keutamaan-keutamaan iman. Iya, saya jadi ingat Romo dengan satu ungkapan dari Nabi Ayub ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi di dalam hidup ini Tuhan, kita harus menyadari seutuhnya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga punya hak yang mengambil, tapi kita harus selalu memuji Tuhan ya Romo ya. Begitupun dengan sejarah Abraham. Kalau kita tahu Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, tetapi pada saat Tuhan mau mengambil Ishak,
Abraham tidak menolak. Iya, Abraham justru dengan rela. mempersembahkan. Mungkin hatinya berat, mungkin hatinya kecewa, mungkin hatinya gundah gulana. Tetapi dia dengan rela, dengan pasrah. Ya sudah, ini anak Tuhan, saya serahkan kembali. Dan ternyata melalui penyerahan diri Abraham, Allah melimpahkan rahmat yang jauh lebih besar kepada Abraham dan keturunannya. Sebagaimana tadi Ayub. Ayub yang sudah diambil semua harta kekayaannya, tapi dibalas Tuhan dengan berkali-kali lipat Iya, setelahnya. betul. Berarti kita mesti punya suatu kepercayaan kepada Tuhan dan sikap pasrah pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita ya Romo ya. Dan kita yakin bahwa kita pun akan dibentuk seperti Abraham ini. Awalnya kan juga ada sedikit ragu, tapi dia sepenuhnya pasrah dan percaya ya Romo. Akhirnya Tuhan melimpahkan segala apapun bagi Bapak Abraham. Bagaimana ya Romo dalam hidup ini supaya saya juga mungkin sahabat bisa punya sikap seperti itu. Percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan, dan yang terpenting adalah pasrah. Ya, kita diajak untuk menyadari bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk hidup di dunia ini. Kehidupan kita berasal dari surga, kita adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Maka kehidupan kita diarahkan kepada panggilan ilahi itu sendiri. Kita diajak untuk mempersiapkan kehidupan bukan hanya di dunia, tetapi nanti di surga kelak. Artinya jangan sampai kita akhirnya menimbun kekayaan, kuasa, hanya di dunia ini, mengejar segala-galanya di dunia ini yang sifatnya sementara, terbatas. Tetapi kita diajak untuk mengarahkan juga hidup kita ke kehidupan di surga. Walaupun tetap kehidupan surgawi itu senantiasa berkorelasi dengan kehidupan di dunia ini. Contoh paling gampang. Iya. Kalau Lucy membayangkan kehidupan di surga itu seperti apa sih? Wah, sesuatu hal yang indah Romo. Kita Indah. tidak memerlukan misalnya sesuatu duniawi yang uang segala macam, tapi di sana semua sudah terpenuhi dan Orang-orangnya punya seperti kedamaian. apa? Orang-orangnya pasti penuh sukacita, penuh kedamaian, ketenangan, Terus relasi antara manusianya saling mengasihi, saling saling mencintai, saling mengampuni, Ya. saling menyapa, saling tersenyum, saling berbagi. Nah, Yohanes Paulus II mengatakan kita sudah bisa mencicipi surga di dunia ini. Artinya apa yang kita bayangkan, kehidupan surga yang kita bayangkan, kita lakukanlah di dunia ini. Dengan kita berani tersenyum, saling menyapa, saling mengasihi, saling berbagi, Dan bahkan mengampuni. saling mengampuni. Maka kalau itu sudah kita praktekkan di dunia ini, maka kita pun akan merasakan kedamaian, tadi sukacita, ya. dan kita mulai mencicipi kehidupan surgawi di dunia ini. Betul. Jadi berarti kita harus memulai itu. Sebenarnya kita bisa merasakan itu ya Romo. Yang penting kitanya mau nggak ya. Jangan sampai akhirnya kita membayangkan surga, bahwa surga itu adalah di mana kita dilayani oleh mungkin sekian banyak bidadari atau malaikat, sehingga akhirnya kita dengan sengaja mengejar dengan kekerasan, dengan tindakan yang kurang baik, kita menyerang sesama kita. Mungkin saja nanti surga yang kita alami adalah yang kita tahu tentang kehidupan di dunia ini, yaitu yang menyerang. Akhirnya tidak ada kedamaian di surga yang akan kita alami. Kalau kita sungguh mengimani bahwa surga itu penuh sukacita, kedamaian, cinta kasih, mulailah terapkan hal itu di dunia ini. Iya. Romo, saya tertarik juga dengan bacaan pada hari ini. Intisarinya yang menurut saya adalah bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang begitu anugerah luar biasa kalau kita mau taat pada perintahnya ya Romo. Ya, janji Tuhan ini kepada Abraham. Apakah Abraham menikmati janji Tuhan? Keturunannya yang menikmati. Ya, artinya Abraham sendiri
Mungkin selama hidupnya dia hanya memiliki, kalau dikatakan 2 anak, 1 anak dibuang, 1 anak yang menjadi keturunan resminya, Ishak. Apakah anaknya beranak cucu? Abraham mungkin nggak sempat untuk melihatnya, menikmatinya. Tetapi begitupun dengan kita. Mungkin saja buah-buah usaha perjuangan kita yang kita lakukan sekarang ini, kita belum menikmati buah-buahnya. Tetapi bukan berarti itu sesuatu yang sia-sia. Betul. Mungkin saja nanti anak, cucu, keturunan kita yang akan menikmati hal tersebut. Benar. Generasi-generasi selanjutnya yang akan menikmati. Akhirnya bagaimana kita pun dipanggil untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Bukan hanya sekedar tadi, kalau kehidupan surgawi kan bagaimana kita juga merasa cukup akan diri kita, bukan meraup sebanyak-banyaknya. Maka bagaimana kita pun bijak menggunakan alam pemberian Allah kepada kita dengan mempergunakan segala sesuatu dengan bijaksana, tidak merusaknya, tidak mengotorinya, tetapi mempergunakan dengan sesuai dengan kemampuan kita, dan juga merawat, berbagi dengan sesama, sehingga akhirnya semakin banyak orang boleh merasakan sukacita alam yang diberikan Tuhan kepada banyak orang. Kalau Santo Ambrosius itu kan mengatakan dunia itu cukup untuk seluruh manusia, bahkan berlebih, tetapi tidak pernah cukup untuk 1 orang yang serakah. Betul. Maka bagaimana kita pun diajak untuk memiliki kebijaksanaan, atau bisa dikatakan mengikuti teladan Kristus yang mengungkapkan kasih sendiri dengan berani merawat ciptaan, bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, dan tidak serta-merta mencoba menguasai segala hal, meraup segala hal hanya demi kepuasan pribadi. Iya, Romo, saya mau tanya juga nih, bagaimana kita bisa memperoleh suatu rahmat kerendahan hati dan rahmat kebijaksanaan sebagai murid Kristus, supaya kita bisa mempunyai sikap seperti yang tadi Romo ceritakan dan firmankan, Romo. Ya, kerendahan hati itu kan adalah karakter, bagaimana kita juga melihat bahwa bukan hanya diri kita yang paling baik, tetapi kita juga berani melihat sisi positif, kelebihan, hal baik yang ada pada diri sesama kita. Maka ada sebuah doa yang sangat baik yang disarankan oleh salah satu santo, Santo Thomas Merton, itu mengatakan, cobalah temukan sisi baik, hal positif yang ada pada diri setiap orang yang kamu kenal. 1 hari 1 orang saja. Bayangkan orang itu hadir di hadapan kita dan coba temukan hal positifnya. Nah, ini agak susah ya, Romo ya. Tulis sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Sehingga akhirnya kita semakin menyadari bahwa diri kita bukanlah pribadi yang paling benar, paling hebat, paling suci, paling pintar sendiri. Tetapi kita semakin menghargai sesama kita. Dan nanti sifat baik, hal positif yang kita temukan dalam diri orang-orang yang kita doakan juga perlahan akan berdampak pada diri kita. Dan kita pun memiliki pola pikir, cara pandang yang jauh lebih positif. Dan terlebih yang paling penting adalah dengan cara pandang dan pola pikir yang positif itu, kita semakin menghargai anugerah Tuhan, menghargai kesempatan, waktu, hal-hal yang kita miliki, sehingga akhirnya kita semakin mampu untuk mensyukuri itu semua dan berbagi tentunya dengan sesama. Berarti pas dengan masa Prapaskah ini ya, Romo ya, di mana di minggu yang kelima ini sudah semakin mendekati Paskah, kita semua diajak harus lebih rendah hati untuk bisa lebih berbagi ya, Romo ya. Benar sekali. Jadi Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama ini, Romo mau memberikan kesimpulan apa supaya kita bisa jadikan pedoman dulu dari bacaan tentang Abraham pada hari ini, Romo? Ya, penyertaan Tuhan itu perlu kita sadari.
Allah senantiasa setia menyertai kita, tetapi bagaimana kita menemukan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Dan pasti setiap peristiwa, setiap pengalaman, kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berani menerimanya, kita berani memaknainya, maka tidak sedikit pembelajaran, pendewasaan yang kita akan alami, perkembangan iman, harapan, dan kasih yang kita rasakan dalam hidup ini. Sehingga akhirnya hidup kita pun mengalami sukacita, kegembiraan. Sukacita karena kita bukan hanya sekedar mengarahkan hidup di dunia ini saja, tetapi juga mengarahkan hidup di surga, di mana kita akan tinggal bersama dengan Bapa kita. Dan kita pun bisa mencicipi pengalaman surgawi itu di dunia ini dengan bagaimana kita menerapkan kehidupan yang baik, mengikuti teladan Kristus yang mau berbagi, saling mengampuni, saling menyapa. Sehingga akhirnya kita pun boleh merasakan bagaimana kasih Allah sungguh-sungguh nyata dalam diri kita, dalam hidup kita. Seperti itu. Iya, Roma, kita akan rehat sejenak dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Roma Yakin. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Kita berjumpa kembali bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Yakin, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dalam bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, ada hikmat apa, Romo? Ya, Yesus mengatakan bahwa Allah senantiasa menyertai dia senantiasa disertai oleh Allah, bahkan sejak awal mula sampai akhir. Dan kita juga menyadari bahwa Kristus pada Injil Matius mengatakan, Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji Kristus yang sudah diungkapkan dari awal kehidupannya. Engkau akan menamai dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan atas janji itu kita pun diajak untuk menyadari penyertaan Allah dalam hidup ini. Salah satu bentuk bahwa Allah menyertai kita adalah kita masih bisa berbagi, kita masih bisa mengungkapkan kasih kita masih merasakan kegembiraan, sukacita dalam hidup ini. Jadi kita harus menyadari dahulu bahwa Allah itu ada dan selalu bersama kita ya, Romo. Benar di setiap sekali. Situasi dan kondisi apapun yang kita jalankan. Iya. Tapi rasanya sulit, Romo. Kadang-kala pengalaman pribadi juga saya merasakan, misalnya pada saat saya di dalam keadaan yang sulit, saya merasakan, Tuhan kemana ya? Gitu. Kok seolah-olah saya menjalani lembah ini tuh sendiri gitu. Bagaimana, Romo, jika kita menghadapi situasi seperti itu? Pada saat kita mengalami situasi sulit, atau Lucy mengalami situasi sulit, toh akhirnya terlampaui juga. Artinya terjalankan juga ya? Ya, terlewati, dan bukan hanya dilewati, mungkin ada pembelajaran yang akhirnya kita temukan. Dan itu sesuatu yang paling berharga. Bagaimana melalui kesulitan, melalui ujian, kita pun satu tahap lebih maju dalam hal iman, harapan, dan kasih. Dan pada saat kita mengalami kesulitan, terkadang banyak dari kita akhirnya bermurung diri, betul, menutup diri kita. Justru pada saat kita mengalami kesulitan, kita diajak untuk berani semakin terbuka terhadap rahmat Allah yang hadir melalui
orang-orang sekitar kita. Contoh paling gampang, kalau kita sulit biasanya kita cemberut, manyun gitu Atau ya. nangis, Romo. Nangis. Kira-kira kalau kita pribadi lebih senang ketemu dengan orang yang manyun, cemberut, nangis-nangisan, atau lebih senang ketemu dengan orang yang senantiasa tersenyum, terbuka, sukacita walaupun dia juga ada masalah. Lebih senang ketemu sama yang ketawa dan sukacita dong. Nah, bagaimana kita mau membantu mereka kalau kita sendiri sudah segen gitu datang? Aduh, nanti saya datang salah. Dia nanti saya ngomong apa, nanti tanggapi salah. Kita sudah punya ketakutan juga untuk menemui orang yang tadi sifatnya senang mengeluh, cemberut, kurang bersyukur. Maka tidak jarang saya mengatakan dewasa ini banyak orang yang mati sebelum waktunya. Artinya pada saat orang itu mungkin mengalami sesuatu kehilangan, entah anggota keluarga yang dicintainya meninggal, atau dia terkena vonis kena sakit yang berbahaya. Dia akhirnya mengeram diri, nggak mau bersosialisasi, dia hanya meratapi nasibnya terus. Tidak mau keluar rumah, tidak mau berelasi dengan sesama, dan akhirnya sakitnya makin parah, atau dukanya semakin drop, dan akhirnya meninggal. Berbeda dengan orang yang senantiasa mau terbuka, mau bergembira, walaupun dia memiliki masalah. Siapa sih orang yang nggak yang punya masalah? Pasti semua punya masalah. Tetapi bagaimana kita menanggapi masalah itu dengan iman, dengan kepercayaan bahwa suatu saat nanti masalah akan berlalu, dan saya juga masih bisa merasakan kegembiraan, bahkan dapat mengambil pembelajaran dari permasalahan itu. Sehingga akhirnya kita pun memiliki antusias, keberanian. Toh, kalaupun kita akhirnya pada suatu saat tidak lagi berdaya, rahmat Tuhan juga bekerja. Betul. Jangan pernah menyaksikan hal tersebut. Maka ada suatu lagu yang cukup populer, tetapi saya kurang suka dengan lagu itu. Mungkin Lucy tahu lagunya. Seperti apa, Romo? Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Itu lagu yang disukai banyak orang. Sekarang lagi viral. Ya, bahkan tetapi ada satu teks yang saya kurang suka. Satu bait yang mengatakan, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat." Memang kalau kita tidak kuat lagi, Allah tidak memakai kita. Allah berkarya terus-menerus dalam diri kita. Kalau kita lihat salib, justru pada saat Yesus tidak berdaya itulah, pada saat Yesus disalib itulah, puncak keselamatan kita terjadi. Betul. Bagaimana dalam ketidakberdayaan pun Allah tetap hadir memberikan berkat-Nya kepada kita. Itulah yang perlu kita imani. Atau kisah nyata, ada seorang pemuda baru berumur 25-26 tahun. Dia terkena kanker. Saya atau teman-temannya atau umat yang lain setiap kali datang tujuannya untuk menghibur, untuk menyapa, mendoakan, menguatkan. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali saya datang, saya panggil namanya, langsung dia merespon, "Oh Romo, apa kabar?" Mulai yang awalnya masih bisa berjalan, bisa ngobrol, sampai akhirnya hanya terbaring di kamarnya saja, di ranjangnya saja. Setiap kali datang, saya tanya, "Mau makan apa?" Kayaknya ini enak deh Romo. Saya mau belajar ini Romo, huruf braille, takut kan matanya makin lama makin gak bisa ngeliat, kata dia. Terus kankernya sudah menyebar sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain. Setiap kali datang, dia sekarang pakai alat pendengaran, alat bantu pendengaran. Saya panggil namanya, dia selalu tersenyum. "Hai Romo, makin lama makin lemah.
Ayah Romo. Tapi setiap kali datang, saya merasakan bahwa sayalah yang dikuatkan, sayalah yang mendapatkan penghiburan, sayalah yang diajak untuk semakin untuk bersyukur, mensyukuri rahmat Tuhan melalui kesehatan, melalui rahmat Allah yang bekerja. Dan bagi saya justru dalam ketidakberdayaannya, pemuda itu memberikan rahmat yang luar biasa untuk saya. Dan hal itu pun diakui oleh teman-temannya. Teman-temannya mengunjunginya ya. Sampai salah satu temannya pada saat misa requiem dengan bangganya mengatakan, kalau saya punya anak, saya mau beri nama anak saya pemuda ini. Itu luar biasa kesaksian. Bagaimana dalam ketidakberdayaan pun rahmat Allah senantiasa bekerja. Dan bagaimana kita pun berani merespon penyertaan Allah, rahmat Tuhan itu dengan sukacita. Sehingga akhirnya setiap kali ada orang yang datang, mereka pun boleh merasakan aliran berkat. Saluran kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan bagi saya, apakah pemuda itu sembuh secara fisik? Tidak. Tetapi dia mengalami kesembuhan yang jauh lebih berharga. Kesembuhan hati, kesembuhan rohani, kesembuhan batin. Bagaimana dia tidak lagi melihat sakitnya itu sebagai kendala dia untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan, tetapi dia melihat sakitnya itu justru sebagai anugerah bahwa semakin banyak orang care sama dia, perhatian sama dia, dan bagaimana rahmat Allah juga bekerja melalui orang-orang yang datang menghibur dirinya, dan dia pun juga berani berbagi dengan sesama. Maka tidak ada istilah yang terlambat bagi kita selama kita berani berbagi kasih dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan memberikan apa yang mampu kita berikan, bahkan melalui senyuman sederhana saja. Jika kita mengungkapkan dengan tulus, itu menjadi berkat yang luar biasa yang bisa kita bagikan kepada sesama. Betul. Jadi Tuhan memakai kita bukan hanya dalam situasi sehat maupun kuat, tapi di dalam keterpurukan ataupun dalam sakit. Tuhan berkarya melalui itu semua ya Romo ya. Benar sekali. Romo, saya suka sekali dengan ayat di 51 ini Romo. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Romo bisa menjelaskan ini sesuatu hal yang kita tuh kadang mau mengikuti Tuhan, mau menuruti gitu, tapi kita takut akan kekhawatiran ini dan itu. Padahal Tuhan sudah memberikan satu garansi melalui ayat ini ya Romo ya. Ya, firman Tuhan yang dia ajak untuk kita lakukan, firman yang mana? Firman paling utama? Mengasihi. Mengasihi. Artinya kalau kita berani mengasihi sesama, siapa sih orang yang gak senang dikasihi? Kalau orang dikasihi, apakah pada saat dia merasakan kasih yang tulus, kasih yang murni, mereka pun akan tergerak untuk mengasihi kita. Membalas ya Romo. Membalas, walaupun sekalipun tidak membalasnya pun, kita pun juga merasakan kelegaan karena kita sudah memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Pada saat itu, ya, kita akhirnya bisa, kalau dikatakan, bisa beralih dari kehidupan di sini, di dunia ini, menuju kehidupan selanjutnya dengan perasaan lega, dengan perasaan damai, perasaan sukacita. Maka tidak akan mati selama-lamanya, tidak mengalami maut. Maut artinya bagaimana orang tersebut tidak jatuh dalam dosa. Upah dari dosa adalah maut. Tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam penyesalan pribadi. Inilah makna bagaimana jika kita menuruti perintah Tuhan, maka kita tidak akan mengalami penyesalan dalam hidup di dunia ini. Kita akan berbagi dengan lepas bebas, kita akan berani memberikan diri kita, karena kita sadar bahwa
kita dipanggil bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang akan mendatang datang di surga. Jadi orang suka bilang gini, kalau kita berbuat hari ini, kita memberikan tabungan buat di surga ya Romo ya. Maka bagaimana akhirnya dalam setiap apa yang kita lakukan, kita pun diajak untuk sebisa mungkin melakukan yang terbaik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Artinya apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, lakukanlah itu sehingga tidak mendatangkan penyesalan. Karena penyesalan bisa mendatangkan perasaan malah perasaan yang tidak puas, tidak damai. Sama Betul. seperti upah dari dosa itu adalah maut. Iya. Bagaimana akhirnya kita pun tidak jatuh dalam keberdosaan, tetapi bisa merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Romo, saya mau bertanya juga, di ayat Injil ini kan sepertinya orang Yahudi itu terbelenggu dengan pola pikirnya mereka ya Romo ya, bahwa mereka melihat Tuhan Yesus itu kan masih terlalu muda, tapi kok sudah mengenal Abraham. Dia tidak melihat bahwa ada penyelenggaraan Allah di balik itu semua. Romo bisa menjelaskan maknanya ini? Iya. Cara pandangnya memang berbeda. Dalam arti kata, orang Yahudi mungkin hanya melihat dalam perspektif fisik. Nggak mungkin memang Yesus baru umur 30 sampai 33 tahun sudah mengenal Abraham. Tetapi bagaimana kita pun juga menyadari bahwa umur kita mungkin baru berapa, 40-50 tahun, tetapi kita menyadari bahwa Allah sudah membentuk kita sejak dari kandungan rahim ibu kita. Artinya penghayatan Yesus, perspektif Yesus bukanlah perspektif manusiawi duniawi, manusia duniawi, tetapi sebagai kasih Allah yang senantiasa menyertai sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang zaman malah. Berarti sama halnya orang Yahudi pada saat itu pun juga demikian kita sekarang ini kadang-kala melihat dengan kacamata kita manusiawi ya Romo ya, tanpa melihat dari kacamata Tuhan yang sebenarnya ada sesuatu hal yang luar biasa, tak terbataskan antara masa lalu, masa sekarang, juga tak terbataskan dari apapun gitu Romo maksudnya. Benar sekali. Terus bagaimana kita sebagai orang Katolik dalam masa Prapaskah ini khususnya Romo, kita bisa mengimplementasikan dari bacaan Injil pada hari ini supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata manusiawi di dunia ini. Ya, kembali lagi bagaimana kita juga berani mensyukuri segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Rasa syukur mungkin saja pada saat kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang menyenangkan, mungkin saja ada nada protes di sana, ada rasa kecewa di sana. Tetapi bukan serta-merta kita terpuruk lalu dengan keputusasaan, dengan kemarahan, dengan rasa murka, akhirnya menyerang sesama. Tetapi kita berani terbuka terhadap rahmat Tuhan, kita hening, kita menyadari perjalanan hidup kita selama ini, sehingga akhirnya kita menemukan momen-momen di mana kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan, momen-momen kegembiraan, momen-momen sukacita yang kembali menyemangati kita, bahwa toh dalam hidup ini saya juga pernah merasakan kasih. Sehingga dengan begitu akhirnya kita pun tergerak untuk paling tidak mau berbagi dengan sesama. Dan jangan hanya sekedar kita meratapi diri. Kita nggak selalu sebagai manusia yang paling menderita. Pasti banyak yang lebih menderita. Betul. Tetapi bagaimana akhirnya kita menyadari melalui penderitaan itulah kita diajak untuk bangkit bersama dengan Kristus. Kristus mengalami penderitaan, penganiayaan, dia mengalami kesengsaraan, bahkan dia dikorbankan, dibunuh.
tetapi dia menerimanya dengan hati yang lapang. Sehingga akhirnya Allah pun mengubah kematian, mengubah maut menjadi kemenangan, menjadi kebangkitan mulia. Maka kita pun bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan sekalipun dalam hidup ini sebagai pembelajaran, sebagai kesempatan kita untuk maju ke tahap berikutnya. Sehingga akhirnya kita pun juga boleh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan kita pun akhirnya bisa bangkit pula bersama dengan Kristus. Betul, amin. Romo mungkin bisa menyapa opa oma juga sahabat-sahabat yang pada hari ini mereka mendengarkan siaran kita, tapi mereka dalam keadaan sakit. Mereka pun akan mendapatkan suatu rahmat dari Tuhan ya Romo ya. Ya, kepada saudari-saudara Hande Tolan yang mengalami penderitaan sakit, penyakit, kita bisa melihatnya bahwa kesembuhan yang paling utama itu bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi bagaimana kesembuhan yang paling utama adalah kita mengalami sukacita, kedamaian, karena kita berani menerima apa yang kita alami ini dalam kacamata iman, kacamata harapan dan kasih. Artinya, walaupun kita sekalipun tidak berdaya, kita masih tetap bisa berbagi berkat kepada mereka. Dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan keterbukaan kita pun masih bisa memberikan penghiburan kepada mereka. Bahkan penghiburan itu akan jauh lebih bermakna, jauh lebih mengena dalam hati orang-orang yang melayani kita. Maka tidak jarang kita diajak untuk senantiasa berbagi kasih dengan hal-hal yang sederhana yang mungkin kita lakukan. Dengan sapaan, senyuman, dengan menyebut nama seseorang, dengan memberikan peneguhan, tepukan. Sehingga akhirnya orang-orang yang mencoba merawat kita pun mengalami sukacita, kegembiraan. Jangan sampai kita malah terpuruk, kita malah menangisi diri, meratapi nasib. Kita diajak untuk bangkit menjadi pribadi yang penuh sukacita karena kita sadar dan mengimani bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kita. Semoga kepada opa oma, saudari-saudara sekalian, kita pun boleh semakin merasa dikuatkan bahwa kita senantiasa boleh membagikan berkat Tuhan kepada sesama. Amin. Romo, 6 hari lagi bangsa Indonesia akan menentukan sesuatu pilihan kita bersama. Romo, sesuai dengan yang Keuskupan Agung canangkan untuk bisa menjadikan kita lebih berhikmat sehingga mewujudkan bangsa ini bermartabat. Romo bisa memberikan bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan acara ini supaya kita bisa memilih yang terbaik untuk menjadikan bangsa ini lebih bermartabat. Ya. Sesuai dengan Injil hari ini saja, bagaimana kita senantiasa sadar bahwa Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu memberikan kedamaian, sukacita, kegembiraan kepada kita. Maka kita boleh melihat kedua pasangan tersebut atau kepada caleg-caleg yang lain, kepada orang-orang yang mungkin pada saat melihat fotonya atau melihat namanya, kita merasa damai, kita merasa tenang, kita merasa bahwa mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya pada saat kita melihat fotonya, foto yang tersenyum, foto yang mau merangkul, foto yang mau berjuang bersama, foto yang mau berbagi kepada sesama, melayani orang, ya, kita bisa melihat atau paling tidak kita melihat jejak rekamnya. Bagaimana mereka, kalau caleg-caleg, ya? Caleg-caleg mungkin kan ada yang nggak ada fotonya. Kita bisa melihat bagaimana sejauh mereka sungguh-sungguh berkarya, bagaimana sungguh-sungguh melayani, menggunakan kepercayaan yang diberikan Tuhan dan masyarakat kepadanya.
Dan kembali lagi, pada saat kita menentukan pilihan, lihatlah dalam hati diri kita sendiri. Apakah pada saat saya menyoblos, saya memilih, dan pilihan itu mendatangkan sukacita, kegembiraan, rasa puas dalam diri kita. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan sementara di dunia ini. Wah, kalau saya milih ini, saya pasti punya untung ini. Tetapi kok ada perasaan was-was ya? Lebih baik jangan dipilih. Pilih yang sungguh-sungguh. Pada saat saya memilih, saya merasa puas, saya merasa damai, saya merasa inilah pilihan yang paling benar. Saya tidak akan keliru memilihnya. Walaupun nanti entah menang, entah kalah, yang penting ada rasa damai, rasa tidak ada penyesalan dalam diri kita masing-masing. Betul. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari 2 bacaan supaya kita bisa jadikan pedoman dalam masa Prapaskah ini. Ya, bacaan ini menjelaskan bagaimana Allah senantiasa menyertai hidup kita. Allah yang dari awal sampai akhir, Allah yang adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka kita pun diajak untuk berani menangkap, menyadari penyertaan Allah dalam kehidupan kita, dalam berbagai peristiwa, kejadian hidup ini. Ada peristiwa yang menyenangkan, peristiwa sukacita, pun ada pula peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan, peristiwa kesedihan, peristiwa kegagalan. Tetapi bagaimana kita berani menerima berbagai peristiwa tersebut dan kita menyadari bahwa melalui peristiwa tersebut setelah kita memaknainya, toh ada pembelajaran baik, pembelajaran berharga, kita dapat semakin berkembang dalam hal iman, harapan, dan kasih. Dan kita pun setelah merasakan sukacita itu, kita dipanggil pula untuk bukan hanya mensyukuri untuk diri kita sendiri, tetapi berbagi pula kepada sesama. Tidak ada kata terlambat untuk kita berbagi kepada sesama. Betul. Bahkan Yohanes Paulus II pernah mengatakan, tidak ada orang yang terlalu kaya, sangat teramat, sangat kayanya, sampai tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan tidak ada orang yang sangat miskin, bahkan sangat teramat amat sangat miskin, sampai tidak bisa berbagi kepada sesama. Kita senantiasa memiliki kesempatan untuk berani berbagi kepada sesama. Berbagi sapa, berbagi senyum, berbagi peneguhan sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita bagikan itu dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan iman bahwa Allah menyertai saya, bahwa Allah senantiasa menguatkan saya. Dan akhirnya dengan sukacita tersebut kita semakin menyadari bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan pula surga di dunia ini. Kita bisa mencicipi surga di dunia ini. Dan surga yang akan paripurna, surga yang sempurna, kita persiapkan melalui kehidupan ini dan kita boleh menikmatinya, mengalaminya pada saat kita bersatu dengan Kristus nantinya. Amin. Romo yakin terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Sama-sama. Ya. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi semangat beriman bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup acara ini dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam pelbagai peristiwa kehidupan kami. Ajarilah kami untuk semakin berani menemukan Engkau dalam setiap sisi kejadian pengalaman hidup kami. Dengan kami diajak semakin berani memaknainya, merefleksikan setiap sisi kehidupan tersebut, sehingga akhirnya kami pun boleh merasakan pembelajaran, pendewasaan, perkembangan iman, harapan dan kasih daripada-Mu sendiri. Sehingga kami pun dapat semakin mensyukuri rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semakin berani pula berbagi
kehidupan, berbagi rahmat-Mu kepada sesama yang membutuhkan, sehingga nama-Mu dapat semakin dimuliakan dan dapat semakin dirasakan oleh banyak orang. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita doakan, seluruh aktivitas, rencana, karya pelayanan dan niat baik kita senantiasa dilindungi, diberkati dan dipimpin oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always.